Laptop kamu sering panas dan kipasnya berisik. Mari lihat perbandingan ini sebelum dan sesudah ganti thermal paste. Bedanya bisa sampai 20-an derajat Celcius, bukan hanya sekedar angka, tapi juga kenyamanan saat dipakai. Di video ini aku akan tunjukkan langkah demi langkah cara mengganti thermal paste dengan aman dan hasil maksimal. Jangan skip karena setiap detil sangat penting. Mau laptop kamu adem lagi? Yuk ikuti tutorialnya. Tools yang diperlukan untuk penggantian thermal paste pada laptop adalah yang pertama, thermal paste-nya sendiri bisa dibeli di toko online. Yang kedua, obeng kecil. Dan yang ketiga, isopropyl alkohol dengan kadar 95% ke atas. Untuk yang keempat, tisu atau kain lap microfiber juga boleh. Nah, itu aja kira-kira yang kita perlukan untuk proses ini. Thermal paste bawaan pabrik itu biasanya memang berubah menjadi semen setelah pemakaian beberapa tahun. Efeknya panas dari CPU nggak bisa disalurkan dengan benar di heatsink. Akibatnya laptop berasa kayak setrikaan, performa menurun, dan suara kipas sudah kayak mesin jet aja. Contohnya ya ini, laptop Lenovo ThinkPad T440p punya saya. Laptop jadul yang kalau dijual udah nggak laku, tapi kalau dibuang kok masih sayang ya. Jadi hari ini kita bakal bongkar laptop Lenovo ThinkPad T440p ini, bersihin pasta bawaan yang sudah jadi kerak, dan kita akan ganti pakai thermal paste yang baru yang lebih sakti. Sebelumnya saya tunjukin dulu ke teman-teman suhu laptop ini pada saat idle-nya. Gila kan, suhu idle-nya bisa sampai 75 Celcius guys. Ini udah bisa buat masak telur ini. Oke lah, step pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mulai proses penggantian thermal paste-nya. Yang pertama pastinya kita shutdown dulu ya teman-teman. Setelah shutdown, jangan lupa power adaptornya dicabut. Lalu laptopnya kita balik dulu. Nah, kemudian kita buka baut di case laptopnya. Kebetulan untuk laptop ThinkPad T440p ini hanya ada dua baut di kiri dan kanan dekat baterainya. Jangan lupa sebelum buka covernya, baterainya harus kita lepas dulu. Nah, setelah covernya terbuka, baru kelihatan nih dalamannya. Ada RAM, SSD, heatsink, dan cooler fan dari CPU-nya. Di sini kita cuma perlu buka keempat baut dari heatsink pipa tembaganya menggunakan obeng kecil. Setelah itu heatsink dan fan coolernya sudah bisa kita angkat, tapi hati-hati jangan terlalu tinggi karena soket untuk kabel fan-nya terlihat belum kita copot. Seperti dugaan saya, thermal paste bawaan dari laptopnya sudah mengeras sehingga tidak lagi efektif untuk menyalurkan panas dari prosesor ke heat pipe-nya. Ditambah lagi debu dari kipas pendinginnya sangat tebal sehingga berpotensi mengganggu airflow dari pendinginan laptopnya, yang mana ini sangat berimbas pada kenaikan temperatur dari prosesornya. Jadi kita copot saja soket kipas pendinginnya, nanti akan kita bersihkan dengan kompresor. Contoh pendinginan yang ideal bisa kita lihat pada PC ini, temperatur CPU-nya hanya berkisar 36 derajat Celcius dan GPU-nya hanya 38 derajat Celcius pada saat idle. Kita kembali ke laptop, basahi tisunya dengan alkohol yang sudah kita siapkan dan lap sisa-sisa thermal paste dari prosesornya sampai bersih dari sisa-sisa kerak thermal paste.
itu, jangan lupa lakukan hal yang sama pada heatsink dari prosesornya. Nah, thermal paste-nya sudah bersih, tapi terlihat masih banyak debu tebal yang menempel pada kipas pendinginnya. Sehingga jika ini kita pasang, maka hasilnya tidak akan optimal. Jadi akan kita bersihkan debunya menggunakan kompresor. Nah, akhirnya kipasnya sudah bersih, bebas dari debu seperti yang bisa kita lihat. Selesai bersih-bersih, sekarang saatnya kita berikan thermal paste-nya. Sedikit saja, jangan terlalu banyak. Lalu gunakan benda plastik untuk meratakan thermal paste-nya ke permukaan prosesor. Biasanya ada sendok plastiknya untuk meratakan thermal paste-nya, tapi punya saya udah hilang entah kemana. Jadi saya gunakan yang ada aja. Sisa-sisa thermal paste yang belepotan tinggal dibersihkan dengan tisu saja. Cara memasang kembali heatsink dari prosesornya: pastikan thermal paste sudah dioles tipis dan merata. Pastikan heatsinknya juga sejajar dengan prosesor sebelum dikunci. Letakkan heatsink tepat di atas prosesornya, dan jangan geser heatsinknya lagi setelah ditempel agar pastanya tidak berantakan. Kemudian pastikan semua sekrupnya sudah sesuai dengan posisinya. Kencangkan sekrup secara silang untuk menjaga tekanan merata. Jangan terlalu kencang, nanti bisa merusak motherboard atau soketnya. Mulai dari sekrup sudut pertama, lalu kencangkan sekrup secara diagonal. Dilanjut ke sudut yang lain secara bergantian. Putar sekrupnya sedikit demi sedikit, jangan terlalu langsung kencang, supaya tekanannya bisa merata. Jadi tipsnya jangan terlalu kencang pada saat memutar bautnya karena berpotensi bisa merusak motherboard atau soketnya. Yang kedua, gunakan obeng yang presisi kecil sesuai ukuran dari sekrup laptopnya. Kemudian pastikan thermal paste-nya cukup, tidak berlebihan, dan cukup tipis agar kontaknya maksimal. Setelah itu jangan lupa untuk dipasang kembali soket dari cooler fan-nya. Nah, proses pergantian thermal paste sudah selesai dan sekarang tinggal kita tutup kembali cover bawahnya dan pasang kembali baterai laptopnya. Nanti kita akan bandingkan suhu idle-nya sebelum dan setelah penggantian thermal paste. Nah, seperti yang kita lihat suhunya turun cukup drastis dari 70-an menjadi 50-an derajat Celcius, yang mana terjadi penurunan cukup signifikan sekitar 20-an derajat Celcius. Walaupun menurut saya ini masih belum optimal ya, idealnya suhu idle-nya harusnya ada di 45-an derajat Celcius. Jadi saya duga ini karena faktor dari kipas pendinginannya yang sudah cukup berumur, sehingga kinerjanya sudah tidak optimal lagi. Nah, thermal paste sudah diganti, laptop udah jadi adem lagi. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Stay cool guys.